Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih alasan dia kenapa belum juga datang ke kehidupanmu, atau dia belum datang juga untuk berkomunikasi dengan kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si orang ini. Kenapa dia belum datang padamu? Alasannya ya. Oke, kita lihat dulu dia ini siapamu. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi yang kalian miliki. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ada love, berarti ini adalah ada seseorang nih yang sayang banget, cinta banget sama kamu, atau justru kamu di sini yang cinta banget, sayang banget sama dia. Kamu ataupun dia itu passion ya satu sama lain, sangat tertarik, sangat mencintai banget ya. Jadi bisa jadi ini dia deh ya, karena kita kan tadi mencarinya dia ini siapa sih gitu ya. Jadi dia ini orang yang sebenarnya mencintai kamu, dia orang yang sayang sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia passion banget sama kamu, seperti itu. Terus oke, dia orang yang pernah patah hati sama kamu ya. Dan aku lihat di sini sejujurnya hubungan yang terjalin di antara kamu dengan dia itu sangat toksik sebenarnya ya. Dan dia sebenarnya patah hati banget sama kamu, terus pernah juga mencoba untuk healing, untuk move on dari kamu. Kalau aku lihat di sini ya, jadi kalian memiliki hubungan yang toksik bersama si dia. Terus juga aku di sini lihat ada kaset. Orang ini selalu memikirkan kamu, mengulang-ulang apa ya namanya? Memori ya, memori kejadian yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Atau bisa jadi kamu dengan dia ini sering datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi selalu adanya pengulangan ya yang terjadi di hubungan kalian. Terus itu kalau aku lihat di sini dia sering banget kepikiran kamu, bahkan sering menghayalkan momen-momen saat kalian pernah bersama kemarin. Seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi sering diingat-ingat, sering diulang-ulang, dipikirin lagi. Misal kayak dulu mungkin kalian pernah bertemu atau abis liburan ke suatu tempat gitu ya. Sekarang kalian ini sudah tidak bersama. Nah, dia sering mikirin, oh dulu kita pernah ya misalnya ke Bali atau kemana gitu ya. Nah, itu dia pikirin, oh kita dulu di sana makan apa gitu ya, pernah berselancar, diving or everything apapun itu, dia selalu keinget, selalu kepikiran terus. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya di sisi dia itu sebenarnya banyak sekali opini, banyak sekali pilihan ya, banyak sekali option. Cuman kalau aku lihat ini orang ini tuh justru malah memilih kamu. Karena di sini ada one night stand, atau mungkin kalian pernah one night stand, atau kalau kalian tidak pernah, dia sebenarnya itu sangat bergairah. Jadi gini, kamu itu mampu meningkatkan gairah dia gitu kalau aku lihat ya, secara biologis ya, secara biologis. Jadi kamu itu apa ya, pemicu ya. kalau kalau dia melihat kamu, kalau dia mikirin kamu, kamu itu bisa memicu gairah seksual dia, seperti itu kalau aku lihat ya. Hemat. Oke.
Jadi sebenarnya nih ada uh, seseorang atau sesuatu, peristiwa atau seseorang ya, yang memang membuat hubungan kalian itu akhirnya berakhir. Kalau misalkan ini seseorang itu kayak pengen banget hubungan kalian itu tidak terjalin. Kalau ini sesuatu bisa jadi karena pekerjaan, karena jarak ya, atau apa seperti itu. Intinya ada sesuatu ataupun seseorang yang memang mencoba menyabotase ataupun menginginkan hubungan kalian tidak terjalin. Intinya menghambat gitu ya, menghambat. Ada sesuatu atau seseorang yang mencoba menghambat hubungan kalian. Jadi kenapa alasannya dia belum juga datang padamu atau berkomunikasi denganmu? Oke, ada di Emperor, Queen of Swords, kemudian The Magician reverse, Six of Wands, Knight of Swords, and Five of Swords. Oke, kartu pertama ini ada di Emperor. Jadi sebenarnya saat ini hubungan kalian itu lagi ya ada perpisahan ya. Terus itu juga ada ketidakpuasan dari satu sama lain. Kemudian juga ada ketidaksepakatan di antara kalian berdua. Gini, sebenarnya kalian ini pengen adanya suatu penyatuan ya yang sifatnya itu demi menggunakan kedewasaan gitu ya. Jadi pengen adanya penyatuan tapi nggak mau kekanak-kanakan ya. Jadi kayak ingin melakukannya dengan secara dewasa gitu ya, dengan secara dewasa. Cuman kalau aku lihat di sini, baik kamu atau dia itu pengen menunjukkan kekuasaan masing-masing gitu ya. Baik kamu ataupun dia pengen mengontrol, pengen berkuasa di hubungan ini sehingga tidak ada yang mau mundur. Akhirnya inilah yang membuat hubungan kalian juga sulit untuk terjalin karena pengen sama-sama menguasai. Dia pengen menguasai kamu, kamu pun pengen menguasai dia. Kamu pengen mengontrol dia, dia pun pengen mengontrol kamu. Seperti itu. Sehingga nggak ada keleluasaan dari satu sama lain. Karena pengen kayak mengikat, kayak nggak boleh kemana-mana gitu loh. Jadi kayak nggak ada kebebasan, nggak ada ruang untuk diri sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau aku lihat juga di sini ego yang sangat kuat di antara kamu ataupun dia. Atau mungkin kalian berdua ya. Ya, di sini yang membuat hubungan kalian akhirnya menjadi toksik ya. Ya itu tadi ya, karena pengen gini, misal kamu punya suatu prinsip dalam hubungan, kamu kalau pengen punya pasangan itu yang selalu fokusin ke kamu terus ya, kamu itu harus selalu nempel gitu di dia, sedangkan dia pengennya itu ada keleluasaan, dia juga butuh ruang kayak gitu. Akhirnya ya sulit gitu ya, karena sama-sama pengen menaruh kuasa atas hubungan kayak gitu. Jadi yang pertama itu alasan bagi dia selain ada pihak ketiga yang ingin menyabotase hubungan kalian. Terus yang kedua, alasan dia belum datang atau berkomunikasi ya, ada hambatan ya di hubungan kalian ini. Mungkin bisa jadi yang ingin menyabotase itu entah ini pasangan sahnya. Kalau dia belum punya pasangan sah berarti ya mungkin keluarganya, orang tuanya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, ini kenapa alasan dia belum komunikasi sama kamu, berarti dia sedang mempertimbangkan gitu ya, dia sedang menimbang-nimbang apakah kamu memang orang yang tepat. Kalau misalkan nanti dia datang lagi, apakah kamu dan dia akan memiliki sifat yang sama lagi, perilaku yang sama lagi, sama-sama pengen mendominasi seperti itu, sama-sama ego lagi seperti itu. Terus itu kalau aku lihat yang kedua, di sini ada Queen of Swords, berarti ini ketiga ya. Ya, oke. Yang ketiga di sini Queen of Swords, berarti gini, sebenarnya dia itu bukan orang yang pengekang juga sebenarnya ya, bukan pengekang orangnya memang pengen kebebasan ya. Jadi dia, kenapa dia seperti itu, karena dia pun mau pasangannya memberikan dia kebebasan gitu. Jadi walaupun kalian berkomitmen dalam suatu hubungan ya, ada relationship yang terjalin di antara kalian, dia pengen adanya ruang ya, ruang lingkup untuk dirinya sendiri dan ruang lingkup untuk dirimu sendiri gitu loh. Jadi ada masanya kalian bersama di satu ruang lingkup dan ada masanya kalian pun sendiri-sendiri gitu. Misalkan gini, tentang pekerjaan, kamu nggak usah ikut campur dengan pekerjaan dia gitu, dan dia pun gitu, dia tidak akan ikut campur pada pekerjaanmu. Yang penting sama-sama tahu basicnya aja lah ya, pekerjaan dia misalkan dibilang apa, marketingnya itu jualan apa, misalkan dia apa, menjual suatu produk apa gitu ya, misalkan mobil atau motor seperti itu ya. Nah, dia pun hanya sebatas dasarnya aja. Kamu misalnya apa, pekerjaannya misalkan kamu orang kesehatan misalkan, oh kamu tuh kesehatannya di bidang apa, apakah kamu perawat, ataukah kamu dokter, ataukah kamu bidan, ataukah kamu analis, seperti itu. Cukup sebatas itu aja itu. Nah, nggak usah diikut campurin, terus nggak usah juga sampai tahu mendetail gitu. Dia pengen kita cukup sekedar tahu, tapi nggak usah sampai mengekang seperti itu kalau aku lihat ya. Karena orang ini memang orangnya suka kebebasan ya. Jadi walaupun kalian punya komitmen dengan orang ini nggak suka dikekang, orang ini nggak suka dibelenggu dalam suatu hubungan kayak gitu. Makanya mungkin kamu akan merasakan ya, menjalin hubungan sama orang ini tuh, walaupun kalian dalam satu komitmen gitu ya, kalian bersama memang udah ada omongan kalian ini, atau udah ada suatu hubungan atau pernikahan atau apa, pacar atau apalah, tunangan atau apa, tapi dia itu selalu menunjukkan bahwa dia itu kayak nggak punya pasangan, kayak dia itu single, kayak dia itu masih ya belum memiliki siapapun seperti itu ya. Memang akan sulit. Nah, inilah yang masih menjadi tolak ukur dia untuk apakah dia harus segera datang atau masih dia harus pikir-pikir lagi seperti itu ya, karena orang ini masih suka kebebasan. Terus itu juga ada The Magician yang keempat ya di sini. Berarti begini, orang ini tuh pernah atau selama ini menyembunyikan sesuatu dari kamu ya, entah apapun itu. Dan ini menurut dia suatu kelemahan yang bakal merusak hubungan kalian atau merubah perspektif kamu terhadap si dia. Yang dulunya kamu itu sangat bucin terhadap dia, kalau misalkan kamu tahu tentang apa ini yang dia sembunyikan dari kamu, mungkin kamu akan ilfil, mungkin kamu akan jijik sama dia kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia harus kembali sama kamu, berarti dia harus mengungkap ini. Inilah mungkin persyaratan dari kamu ya. Kalau misalkan dia pengen ngejalin hubungan lagi dengan kamu, mungkin secara gamblang atau secara benar-benar yang kamu ngomong langsung sama dia, kalau kamu mau balikan sama aku, kamu harus jujur apa yang selama ini kamu tutupi dari dia, dari aku gitu ya. Mungkin kamu pernah ngomong kayak gitu sama dia, sehingga membuat dia ini kayak masih mempertimbangkan apakah dia harus mengungkap itu terhadap kamu. Kalau dia mau datang ke kamu, berarti dia harus mengungkapkan itu. Apakah harus seperti itu? Kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia bingung seperti itu. Terus yang kelima, di sini ada jarak di antara kalian yang cukup jauh. Kalau aku
rasa orang ini cinta, bahkan dia pengen adanya suatu new beginning love ya, new beginning romansa dengan kamu. Dia pengen adanya suatu hubungan baru lagi dengan kamu yang lebih baik gitu ya. Cuman di sini kalau aku lihat ada jarak yang begitu jauh di antara kalian, mungkin bahkan sampai ada yang beda negara ya. Ada yang beda kota, beda pulau, beda negara, ada juga. Nah, inilah yang membuat dia terbatasi untuk segera datang secara fisik ke kamu. Seperti itu. Terus itu juga ada Knight of Swords. Orang ini tuh itu tadi ya, sama sih kayak apa tadi, di Emperor ya. Dia pengen ketika dia sama kamu nantinya, dia loh yang mengontrol kamu, dia loh yang memanage kamu kayak gitu. Sedangkan di sini Emperor, kamu pun ingin memanage dia, kamu pun ingin memberikan suatu apa namanya itu prinsip keinginanmu juga di dalam hubungan ini. Dia juga harus mengikuti apa mau kamu. Nah, inilah yang membuat pertimbangan-pertimbangan dari si dia belum juga datang ke kamu. Karena dia pengen pure, dialah yang memanage kamu, dia yang mengontrol kamu. Gitu ya. Jadi masih ada ego dari sisi ini. Ya, ego dari sisi ini ingin mengontrol. Oke, yang ke-7 ya. Yang ke-7 di sini ada Five of Swords ya. Jadi, orang ini tuh pernah melakukan suatu perselingkuhan, pernah mengkhianati kamu, sehingga membuat kamu itu udah punya perspektif lain terhadap dia ini. Nah, inilah yang membuat dia itu juga mempertimbangkannya untuk belum juga datang ke kamu. Apakah saat ini kamu masih marah sama dia atas tindakan dia yang pernah selingkuh dari kamu? Apakah kamu akan masih mau ya dia dia rangkul gitu ya dalam hubungan yang sama dengan dia kayak gitu? Apakah kamu masih mau menerima dia? Intinya seperti itu. Dia pernah melakukan suatu kesalahan, perselingkuhan. Nah, kamu sudah kayak udah ya mungkin benci, marah, cuek, nggak peduli lagi dengan dia. Kamu mungkin sudah move on juga dari dia. Inilah yang dia lihat sekarang. Apakah masih ada peluang bagi dia untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, datang lagi dengan kamu, atau bahkan menjalin lagi hubungan dengan kamu kayak gitu ya. Jadi inilah alasan dari si dia kenapa dia belum juga berkomunikasi dengan kamu ataupun belum juga bertemu dengan kamu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.